Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada semangat nih. Kita ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal akibatul lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in. Baiklah anak-anak Bapak semua, pagi ini kita akan belajar mengenai ketentuan penyembelihan hewan. Untuk itu, mari kita buka pembelajaran kita dengan membaca bismillah dan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan maqbula wa tijaratan lam tabura. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita mulai, kita masuk ke pembelajaran kita absen terlebih dahulu. Ya. Ya, kita tengok. Pertama, Agil, ada Agil? Yang kedua Akram, hadir Akram? Ada. Yang ketiga Nuri. Ada. Hadir Nuri? Nah, nih Nuri nih, orangnya manis nih. Tadi subuh salat subuh enggak? Salat. Salat berapa rakaat? 2. Oh, 2 cuma harus 4. Salat sunatnya 2 ya. Selanjutnya yang berikutnya Fajar. Hadir Fajar? Hadir. Nah, makan tadi pagi sebelum sekolah? Makan. Oh, alhamdulillah. Kalau ibarat kendaraan, kalau tidak dikasih minyak, mana bisa berjalan? Nah, mana begitu juga dengan kita ya, wajib makan. Nah, biasakan makan pagi. Sarapan dulu baru pergi ke sekolah. Selanjutnya Yati. Ada hadir Yati? Semalam tidak datang ya, kemana Yati? Oh, keringat. Ngapa keringat Yati? Oh, ikut orang tua ya. Nah, baiklah. Selanjutnya kita masuk kepada materi pembelajaran kita mengenai ketentuan penyembelihan hewan. Ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai dalam ketentuan penyembelihan hewan ini. Yang pertama, menjelaskan ketentuan syariat Islam dalam penyembelihan. Yang kedua, menunjukkan perilaku peduli terhadap lingkungan sebagai implementasi pemahaman ajaran penyembelihan hewan. Selanjutnya yang ketiga, memberikan komentar dari gambar atau tayangan yang terkait dengan penyembelihan hewan ini. Jadi nanti kalian harus berkomentar, nanti Bapak tayangkan gambarnya nanti. Nah, jadi kasih komentar nanti ada apa ya yang terjadi pada gambar tersebut. Yang selanjutnya memahami dalil nakli mengenai penyembelihan hewan. Jadi nanti dalilnya seperti ayat Al-Quran atau hadis Nabi. Nah, jadi nanti anak-anak Bapak harus paham terhadap mengenai dalil dari penyembelihan hewan tersebut. Baiklah, kita lanjut mengenai ketentuan penyembelihan hewan tersebut. Jadi hewan tersebut supaya halal dimakan, maka ada ketentuan-ketentuan yang harus kita lakukan. Nah, yang pertama adalah ketentuan orang yang menyembelih. Yang kedua, ketentuan hewan yang disembelih. Yang ketiga, ketentuan alat penyembelihan. Dan yang keempat, ketentuan penyembelihan. Fajar mana Fajar? Tolong tutup pintunya dulu Fajar. Ya Pak. Ya, kita lanjut. Yang pertama adalah ketentuan orang sebagai penyembelih.
Jadi orang yang menyembelih hewan tersebut ada 4 ketentuannya yang harus dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi, maka hasil sembelihannya tidak sah atau tidak halal nanti dagingnya kita makan. Nah, yang pertama adalah orang tersebut harus beragama Islam. Jadi kalau orang tersebut tidak beragama Islam, misalnya kita dalam perjalanan, lalu kita mau makan, sehingga di kedai nasi, di rumah makan, jadi kita tengok dulu harus rumah makannya orang Muslim. Jadi kalau kita makan di kedai nasi bukan orang Muslim, tidak sah, tidak haram kita makan di sana karena hasil penyembelihannya tidak sah nanti, atau alat-alatnya tidak bercampur nanti dengan masak-masakan yang mereka yang kalau kita haram kita nanti memakannya. Jadi yang selanjutnya, yang kedua adalah menyembelih dengan sengaja. Bagaimana sengaja? Misalkan ya, kita memotong ayam, sudah terpotong tak sengaja misalnya. Jadi yang hasil potongan tersebut, hewan tersebut kita memasak, maka daging tersebut tidak halal kita makan karena tidak sengaja kita memotongnya. Jadi harus sengaja kita menyembelihnya. Selanjutnya, ketentuan orang yang menyembelih itu yang ketiga adalah balik dan berakal. Apa itu balik, Nuri? Balik itu sama dengan pulang ya? Fajar, apa itu balik? Nah, balik itu kalau bahasa kitanya itu sudah cukup umur. Nah, cukup umur. Berapa umur yang cukup itu? Nah, ini Bapak terangkan dulu sedikit ya. Kalau bagi perempuan, kalau dari segi umur sudah mencapai umurnya 15 tahun. Nah, itu dari segi umur, orang balik baru dikatakan balik. Ada satu lagi dari segi tanda. Bagi perempuan sudah mengalami menstruasi. Dan bagi laki-laki sudah mimpi basah. Jadi mana yang duluan atau umurnya duluan mencapai 15 atau dari segi tanda yang duluan, nah itulah sudah dikatakan balik berakal. Balik. Selanjutnya berakal. Apa yang dikatakan berakal? Yaitu sehat akalnya. Bagaimana orang gila? Kalau orang gila yang motong hewan tersebut, motong ayam misalnya, nanti kita lumpang makan ayam, makan daging ayamnya setelah dimasaknya. Jadi tidak halal kita makan karena dia akalnya tidak sehat. Atau orang sedang mabuk, sedang mabuk, lalu motong ayam, dia masak, kita makan ikut nanti atau dia yang makan. Jadi haram hasil sembelian tersebut, masakan dari hasil sembelian orang yang tidak berakal atau hilang akalnya waktu menyembelih tersebut. Selanjutnya apalagi yang keempat, ketentuan orang yang menyembelih adalah membaca bismillah. Membaca basmalah. Nah, ada yang mau tanya sebelum kita lanjut dengan ketentuan berikutnya? Fajar, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Nah, kita lanjut. Berarti udah mengerti kan? Nuri bagaimana? Nuri ini senyum-senyum aja nih. Nah, nanya enggak pandai, senyum aja yang pandai ya. Senyum tidak menambah nilai ya. Kita lanjut. Ya. Kita lanjut. Yang kedua adalah ketentuan hewan yang disembelih. Ada 2 ketentuan hewan yang disembelih tersebut. Pertama, hewannya masih dalam keadaan hidup. Ya, kalau sudah mati apa namanya, Nuri? Bangkai. Oh, mantap, tepuk tangan sama Nuri ya. 100 nilainya. Tapi ada bangkai yang halal dimakan. Siapa yang tahu anak-anak? Saya, Pak. Ya Endang.
Apa itu? Bangkai apa aja? Ikan. Nah, ada satu lagi. Belalang. Belalang. Ah ya, bagus. Ya, udang juga termasuk ikan ya. Nah, hewan air tuh termasuk ikan semuanya. Jadi hewan air halal dimakan. Nah, dengan syarat masak dulu, jangan makan langsung ya. Nah, dah. Jadi ada bangkai yang boleh dimakan. Misalnya kita dapat ikan di sawah atau di sungai, tapi sudah mati. Syaratnya masih dalam keadaan baik. Nah, kalau udah berbau, nah jangan lagi dimasak ya. Ya. Itu udah tidak bagus lagi itu. Harus halal dan baik. Halalan thayyibah. Halal lagi baik. Nah, itu makanya baik tuh. Halal, tapi nggak baik lagi. Udah busuk. Nah, berarti tidak baik lagi. Ya. Tidak boleh dimakan. Dimasak. Nah, jadi ketentuan hewan tersebut masih dalam keadaan hidup. Yang kedua, hewan tersebut hewan yang halal. Apa contohnya hewan yang halal? Nah, hewan ternak. Apa saja hewan ternak? Siapa yang bisa nyebutkan? Nuri. Ayam. Nah, sudah ayam apa lagi? Kambing. Kambing. Apa lagi? Kerbau. Kerbau. Apa lagi? Sapi. Ya. Hewan-hewan ternak. Apa lagi sejenis burung? Burung ayam. Nah, ayam bukan burung tuh, ya. Ruak-ruak, ya. Ayam-ayam. Nah, dah. Nah, itu hewan tersebut hewan yang halal. Tapi hasil curian ayam tetangga halal apa haram? Haram. Nah, jadi hewan itu kalau dicuri walaupun dia hewan yang halal, nah, juga haram nanti dimakan. Ya. Ya, Pak. Nah, dalam hal ini Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3, diharamkan bagi kamu memakan bangkai, darah. Darah apa kira-kira itu darah? Nah, darah hasil penyembelihan hewan itu seperti kerbau, sapi itu banyak darahnya. Nanti sudah beku darahnya digoreng. Nah, itu haram dimakan. Ya. Selanjutnya daging babi. Juga haram dimakan. Daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah juga haram dimakan. Hewan yang tercekik, dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas kecuali kita sempat menyembelihnya. Nah, itu ketentuan mengenai dalil mengenai hewan yang boleh kita sembelih atau kita konsumsi. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Fajar, ada Fajar? Tidak, Pak. Aduh, pintar-pintar semua anak bapak ini ya. Kita lanjut. Apa ketentuan selanjutnya adalah ketentuan alat penyembelihan. Ya, alat penyembelihan itu kira-kira apa alatnya Nuri yang bisa kita gunakan untuk menyembelih? Pisau. Pisau. Besarkanlah suaranya. Ya. Nah, pisau apa lagi Fajar? Pedang bisa enggak? Bisa. Kalau keris terbuat dari baja apa besi, bisa enggak? Bisa. Bisa. Kalau kuku bisa Nuri? Tidak. Jadi kita tengok dulu ya. Ketentuan alat penyembelih yang pertama, alat yang digunakan tajam yang dapat melukai. Harus tajam. Mengapa harus tajam? Supaya cepat binatang itu kita bantai cepat matinya, tidak lama dia merasakan sakit. Yang ketiga adalah alat tersebut terbuat dari selain tulang, gigi, dan kuku. Jadi tidak boleh kita nanti Nuri mau nyembelih ayam tidak ada pisau, digigitnya. Itu tidak halal nanti hasil sembelihnya ya. Harus dengan seperti terbuat dari baja, ya, pisau, parang dan lain sebagainya.
Yang ketiga, alat yang digunakan terbuat dari besi, baja, bambu, atau apa saja yang bisa tajam. Nah, paham kira-kira? Paham. Paham, bagus. Kita lanjut. Nah, selanjutnya ketentuan yang keempat. Ketentuan penyembelihan. Nah, ini ketentuan memotong hewan tersebut. Ketentuan penyembelihan, cara menyembelih. Cara menyembelih yang pertama, satu, penyembelihan dilakukan pada pangkal leher. Nah, pangkal lehernya. Yang kedua, waktu menyembelih memastikan kita memutuskan bagian dari hewan tersebut. Pertama, saluran napasnya. Jadi tenggorokan saluran napasnya itu harus putus. Yang kedua, saluran makanan yang harus putus. Yang ketiga, dua urat sebelah kiri dan sebelah kanan tenggorokannya harus putus. Nah, jadi itu ketentuannya. Jadi ada 3 saluran yang harus kita putuskan, saluran napas, saluran makanan, dan 2 urat sebelah kiri dan sebelah kanan tenggorokan. Nah, itu ketentuan penyembelihannya. Nah, kita lanjut ya. Selanjutnya tata cara penyembelihan hewan. Ada 2 tata cara penyembelihan hewan. Yang pertama, penyembelihan secara tradisional. Apa itu tradisional? Yang biasa dilakukan oleh orang. Seperti apa yang biasa dilakukan oleh orang, Fajar? Nah, Fajar nih ketawa-ketawa aja. Hayati bagaimana? Penyembelihan secara tradisional itu seperti apa? Endang mana, Endang? Oh, Endang permisi ya. Nah, siapa yang bisa? Ya, secara tradisional itu dengan menggunakan alat seperti pisau atau parang. Nah, jadi secara tradisional. Yang kedua, secara mekanik. Nah, siapa yang tahu secara mekanik itu seperti apa? Saja. Pakai mesin. Oh, mantap, bagus. Pakai Mesin. mesin. Dah pintar anak bapaknya rupanya. Nah, kalah gurunya. Dah serak nih suara bapak, minum bapak dulu ya. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, terima kasih anak bapak nih, Endang Rahayu. Ya, sama-sama, Pak. Hilang haus rasanya. Nah, kita lanjut lagi ya. Selanjutnya kita bahas penyembelihan secara tradisional tadi. Apa yang harus kita siapkan? Apa yang harus kita lakukan tentang penyembelihan hewan secara tradisional? Yang pertama, kita siapkan lubang penampungan darah. Kira-kira Pak Ajar, mengapa harus kita siapkan lubang penampungan darah itu? Apa gunanya? Untuk menampung darah supaya bisa dikubur. Nah, mengapa harus dikubur Pak Ajar darah tersebut? Untuk menghilangkan bau darah. Nah, kalau berbau itu tandanya banyak apa di sana? Kuman Penyakit. Nah, itu tadi waktu tujuan pelajaran kita peduli terhadap lingkungan. Itu namanya kita peduli terhadap lingkungan supaya jangan orang lain mencium bau busuk dari hasil penyembelihan darah yang busuk penyembelihan kita tadi. Nah, itu maksudnya. Jadi kita harus peduli terhadap lingkungan kita, harus sehat. Kalau udah bau itu tandanya ada kuman penyakit di sana ya. Ya, Pak. Kita lanjut. Yang kedua, hewan tersebut seperti sapi, kambing. Nah, kita hadapkan ke kiblat, kita arahkan ke kiblat.
lambung kiri sebelah bawah. Jadi digulingkan kambing atau kerbau tersebut. Nah, digulingkan. Setelah yang ketiga, kaki hewan tersebut dipegang kuat-kuat atau diikat, Nuri. Nah, mengapa harus diikat, Nuri? Supaya tak lari. Oh, supaya tak lari. Nah, supaya kita mudah dalam memotongnya nanti ya. Ya. Nah, tuh, diikat dulu. Apalagi namanya kerbau atau sapi itu kuat sekali. Ditendangnya kita nanti. Bukan kerbau atau sapi itu yang mati, kita yang mati nantinya ya. Makanya diikat dulu. Ya. Ya, hati-hati. Nah, tuh kita lanjut. Nah, yang keempat, leher hewan diletakkan di atas penampungan darah yang sudah disediakan atau lubang tadi. Selanjutnya udah siap, kita lanjut dengan berniat menyembelihnya. Berarti kita dengan sengaja dalam hati berniat menyembelihnya. Selanjutnya sudah siap kita menyembelihnya membaca basmalah atau dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya selawat Nabi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, dan takbir 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu kita arahkan pisau kita pada leher tersebut, hewan tersebut hingga putus tenggorokan, saluran makanan, urat leher kiri dan kanan. Nah, kira-kira yang ketujuh ini, arahkan pisau pada leher hingga putus tenggorok, hingga putus saluran pernapasan, saluran makanan, urat leher kiri dan kanan. Tenggorokannya yang putus. Kalau lehernya putus bagaimana, Nuri? Rupanya pisaunya terlampau tajam, putus lehernya langsung. Nah, ini kalau putus lehernya langsung, nah ini kan tidak sengaja pula kita memutuskannya. Itu hukumnya makruh ya. Nah, jadi kalau putus urat lehernya langsung oleh kita makruh hukumnya. Jadi jangan sampai putus lehernya semua. Yang diputuskan itu tenggorokannya, saluran makanan, urat leher kiri dan kanan. Nah, itu dia. Makruh dalam penyembelihan. Nah, yang pertama tadi menyembelih dengan alat yang kurang tajam. Mengapa kira-kira makruh jadinya kalau kita gunakan, kalau alat yang kita gunakan tidak tajam? Kira-kira Fajar bagaimana, Fajar? Kita motong ayam, alatnya kurang tajam, bagaimana kejadiannya kira-kira? Apa yang terjadi? Hewannya kesakitan. Hewannya kesakitan. Yang kedua apa, Nuri? Lambat? Mati. Lambat matinya. Pintar anak bapak nih. Nah, itu makanya harus tajam. Selanjutnya menyembelih dari belakang leher. Boleh. Nah, harus di tenggorokannya dulu. Tidak boleh dari belakang. Selanjutnya yang ketiga menyembelih sampai putus seluruh batang leher. Ini yang kita bilang sebut tadi. Jadi tidak boleh menyembelih itu sampai putus semua lehernya tuh. Ya. Selanjutnya meneliti atau memotong bagian tubuh hewan sebelum hewan tersebut benar-benar mati. Manggari aja lah bahasa kampung lah baconcang de Nuri. Ndak boleh dah. Nah, kasihan hewan tersebut. Kejam betul kita jadi manusia. Nah, tunggu dia benar-benar mati dulu. Nah, baru kita potong-potong atau kita cincang. Paham kira-kira? Paham, Pak. Nah, ada pertanyaan? Tidak. Tanya lah. Nah, ini Bapak dari tadi aja yang bicara. Ya. Coba ganti-gantian kita bicara ya. Fajar, ada pertanyaan? Nah. Nih, tayangan gambar. Nah, berikutnya. Nah, nampak nih Nuri tayangan gambar. Nah, apa ini Nuri tayangan gambar nih? Lubang Darah. penampungan darah. Nah, kita lanjut lagi. Nah, nih
tata cara, langkah-langkah waktu kita mau memotong hewan. Nah, nanti dijelaskan, nanti ada lembarannya, nanti kalian jelaskan nanti satu persatu, ceritakan. Nah, nanti gambar tersebut. Nah, nih selanjutnya mau memotong lagi ya. Nah, nih setelah dipotong. Nah, ini bentuknya. Nah, nanti ada lembaran tugas kalian nanti. Nah, coba kita lihat. Nah, nih ada gambar. Nah, nanti kalian jelaskan sebelah kanan gambar tersebut ada kolom penjelasannya. Jadi itu tugas kalian terakhir nanti ya. Yang harus kalian kerjakan. Paham kira-kira? Paham, Pak. Nah, demikian dulu keterangan dari Bapak. Mudah-mudahan paham semua. Jadi terakhir nanti tugas kalian adalah memberikan penjelasan gambar. Demikian dulu dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak bas tuh. Tinggal setengah.